Selamat siang Ibu Pramesti, kita kembali ketemu karena Ibu masih PLT Dinas KB PPPA Kabupaten Cilacap. Ibu, apa yang melatar belakangi pembangunan desa ramah anak di Kabupaten Cilacap? Ya, pembangunan desa ramah anak di Kabupaten Cilacap ini dilatar belakangi oleh yang pertama bahwa perempuan dan anak itu kita tahu merupakan sumber daya manusia yang sangat penting, dan perempuan dan anak itu perlu diberdayakan, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Kemudian juga bahwa partisipasi yang setara dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan bangsa. Ya, kita tahu bahwa perlu kesetaraan dalam partisipasi dari perempuan maupun laki-laki. Dan yang ketiga, kualitas anak juga menjadi penentu masa depan bangsa kita. Itu yang menjadi latar belakangnya. Terus berapa banyak kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cilacap? Kayaknya kok tinggi gitu Ibu? Ya, di tahun 2023 ini belum sampai selesai tahunnya ya, ini sudah ada 108 kasus kekerasan pada anak. Kemudian juga perlu saya tambahkan tentang pernikahan anak. Sejak 2021 itu sudah tercatat ada 767. 2022 sedikit penurunan 690, dan 2023 sampai dengan bulan Agustus ini ada 389. Tentu saja ini perlu penanganan kita semua. Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemkab Cilacap untuk mewujudkan desa ramah anak, Ibu? Ya, ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Cilacap, dalam hal ini Dinas KB PPPA. Yang pertama adalah sosialisasi tentang desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian tentunya kita perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk organisasi perempuan tentunya tentang kegiatan ekonomi, misalkan ada menjahit, ekoprint, membuat roti dan sebagainya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Kemudian sosialisasi juga kepada kelompok wanita dalam pengambilan keputusan dan dalam politik perempuan. Kita tahu bahwa keterwakilan perempuan harus cukup kuat, sehingga kita perlu mengadakan pelatihan maupun edukasi kepada kelompok-kelompok perempuan. Kemudian juga data pilah dan data gender harus kita perkuat, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model desa ramah perempuan dan anak. Terus apa Ibu tujuan yang ingin dicapai dari desa ramah anak ini? Ya, yang pertama adalah untuk memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, tentu saja kita berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan juga perlindungan pada anak serta kelompok rentan. Dalam hal ini kelompok-kelompok lansia, disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian perlu juga kita memperkecil kesenjangan gender dan tentunya meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Terus bagaimana progres pembangunan desa ramah anak di Kabupaten Cilacap ini? Ya, sejak tahun 2022 Pemkab Cilacap, dalam hal ini Dinas KB PPPA, sudah melaksanakan sosialisasi DRPPA ke semua OPD, desa, kelurahan, dunia usaha, organisasi wanita, dan perguruan tinggi. Kemudian juga ke semua desa kelurahan, 284 desa kelurahan, kita berikan edukasi dan sosialisasi yang kuat tentang DRPPA ini. Kemudian juga dilakukan uji coba dan pilot project ke 13 desa yang
kepala desanya perempuan. Memang kita pilih untuk menguatkan peran kepala desa yang dalam hal ini kepala desanya perempuan. Kemudian uji coba khusus ke Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, dan kita masukkan juga DRPPA ini dalam target perencanaan mulai tahun 2024 untuk semua desa dan kelurahan, 284 desa dan kelurahan. Dan juga kita merencanakan pelatihan peningkatan ekonomi perempuan di tahun 2024. Terus Ibu, output yang sudah tercapai apa saja? Dalam mewujudkan pengembangan di RPPA ini, ada 10 indikator yang harus dilaksanakan dan harus kita upayakan bisa tercapai output yang optimal. Yang pertama adalah pengorganisasian perempuan dan anak di desa. Kemudian tersedianya dana desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak. Selama ini sudah, tapi mungkin perlu penguatan lagi. Kemudian tersedianya Perdes dan SK tentang DRPPA, ini sudah mulai dilaksanakan. Kemudian juga tentunya tersedianya pembiayaan dari keuangan desa. Kemudian persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa kepala desa perempuan. Dan kita juga mengupayakan peningkatan perempuan yang berwirausaha di desa. Kemudian terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak. Dan juga yang perlu penguatan adalah tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang. Ini sedang kita galakkan dan kita kuatkan semaksimal mungkin. Kemudian tentang pekerja anak kita upayakan untuk tidak ada lagi dan jangan ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun. Demikian. Bocah kawin bocah Ibu. So, kawin bocah. Oke, terima kasih Ibu Dr. Pramesti selaku PLT Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.